Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Bukhari. Begitu besar disebutkan keutamaan menuntut ilmu dalam agama Islam. Ilmu merupakan suatu kunci dalam menuju kebaikan dan juga sebagai sarana dalam meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah sempurna suatu iman tanpa adanya ilmu di dalamnya. Dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu pondok pesantren Tengku Syekh Umardian yang ada di Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Pesantren ini telah lama berdiri sejak tahun 1990 dan telah menghadirkan berbagai lulusan yang handal dan tidak hanya cakap dalam ilmu pengetahuan umum saja, tapi juga dalam ilmu agama dan juga bahkan sebagian menjadi penghafal Al-Quran. Dan hari ini kita akan melihat seperti apa aktivitas para santri yang ada di pondok pesantren ini. Bersama saya Cud Hardianti dalam Jejak Islam. Terletak di Desa Krunglam Kareng, Aceh Besar, pesantren modern Tengku Syekh Umardian merupakan satu dari sekian banyak pesantren modern terpadu yang ada di Aceh. Diresmikan pada 27 Oktober 1990, hingga saat ini pesantren Tengku Syekh Umardian terus eksis dalam membentuk manusia yang berilmu, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengamalkan ajaran Islam. Nah, ini tadi Cud udah keliling-keliling seputar pesantren ya, Ustadz. Ini mau tanya nih, sejarah dari pesantren Umardian ini sendiri mungkin seperti apa ini, Ustadz? Alhamdulillah, memang ini pesantren kan, mulai dirintis tahun 88 dan kita mulai aktif PBM-nya, proses dan mengajarnya itu di tahun 1990 dan sampai sekarang. Memang mengalami ya fluktuatif juga. Di awal-awal itu kita cuma 2 orang santri cuma. 2 santri cuma? Iya, tidak awal, 1 cowok 1 cewek. Di tahun kedua mulai ramai, ada 16. Tahun ketiga mulailah 25 orang. Dan di tahun 1997 kita mulai meludak dan setelah itu alhamdulillah kita mulai menyeleksi ini. Kami peminat, daya tampung yang kecil. Pesantren ini dinamakan dengan pesantren Tengku Syekh Umardian. Diambil nama ini seorang ulama di Aceh ini, nama beliau Tengku Syekh Umar. Tengku Syekh Umar. Ya, merupakan ini kakek buyutnya dari Bapak Sa'adrin Jamal, perintis pesantren ini. Jadi nama Dian ini tempat dulu Tengku Syekh Umar ini tinggal di Malaysia, di kampung Dian namanya. Oke. Nah jadi Bapak Al-Maksud Jamal bangunlah pesantren ini, diambil nama kakek buyut beliau, Tengku Syekh Umar, dan Diannya itu adalah nama daerah di Kedah, Malaysia. Malaysia. Ini sejarah namanya dan awal-awal pembangunannya. Sejarah namanya ya. Itu untuk santrinya sendiri yang dari awal tadi hanya 2 santri. Nah ini sekarang seperti apa nih? Ya, alhamdulillah ini santri pelopor ini yang 2 orang sepasang ya sudah alhamdulillah sudah sampai tamat dan kuliah, yang mereka dua sudah punya pekerjaan juga alhamdulillah. Dan kebetulan dua-duanya ini kampung sebelah ini. Ini kita terletak di Krunglam Kareng dan dua-duanya merupakan warga Krunglam Kareng. Krunglam Kareng. Ya, betul alhamdulillah. Ini sejarah awalnya begitu kan. Namun juga dari kondisi lahan kita dan pembangunan tempat kita juga, dulu ini tempat kalau orang Aceh bilang tempat jin buang anak. Jin buang anak. Iya, artinya memang hutan belantara, nggak ada apa-apa begitu kan. Dan almarhum Bapak Jamal ya tekad yang bulat begitu, dari tempat yang nggak berharga ini dibangunlah sebuah lembaga, walaupun meyakinkan betul nih sebuah lembaga begitu. Dan alhamdulillah pada hari ini
kita punya santri hampir 1000, tepatnya 987 orang. Kita punya guru 157 orang. Dan lembaga kita ini disebut dia dengan lembaga modern. Kenapa modern? Menggabungkan kurikulum ini pesantren dengan kurikulum umum. Dengan harapan bahwa anak-anak kita punya imtaknya dan juga imteknya. Nggak tinggal teknologinya, nggak tinggal agamanya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ya, apa kabar nih Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah ini Icit mau nanya-nanya seputar metode pembelajaran di pesantren Tengku Syekh Umardian ini sendiri. Tapi sebelumnya ini ada berapa ya Ustaz jumlah santri di sini? Di sini kan ada 1000 santri, baik santriwati dan santriwan. Jadi 1000 itu dibagi dua. Jadi setengahnya santriwati dan setengahnya santriwan. Nah ini untuk metode pembelajaran sendiri tentu berbeda ya dengan sekolah-sekolah umum lainnya karena ini merupakan pesantren. Nah ini seperti apa untuk metode pembelajarannya Ustadz? Untuk metode pembelajaran kami mengadopsi dua kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum dari Kementerian Agama Pusat, Kementerian Agama. Yang kedua adalah kurikulum dari Pondok Modern Gontor Ponorogo. Jadi dua kurikulum ini nanti akan berkolaborasi tentang pembelajaran yang ada di Umardian ini. Kemudian nanti jadwalnya akan kita atur sedemikian rupa. Jadi kadang-kadang nanti ada pelajaran pesantren, kadang-kadang nanti kita memasukkan pelajaran kurikulum Kementerian Agama. Seperti itu. Nah, untuk pelajaran pesantren sendiri mungkin yang menjadi program unggulan sendiri di Umardian ini apa ini Ustaz? Mengenai program unggulan, yang pertama adalah bahasa. Bahasa, baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Jadi anak-anak di sini dalam komplek pesantren ini kita mewajibkan mereka untuk berbahasa sehari-hari dengan dua bahasa, baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Jadi kedua bahasa ini kita roker per minggu. Misalnya minggu pertama awal bulan bahasa Arab, minggu kedua kita roker untuk bahasa Inggris, dan seterusnya sampai sebulan, kemudian berlanjut sampai setiap bulan dan setiap tahunnya seperti itu. Dan mungkin ada metode tertentu biar agar para santri di sini bisa lancar berbahasa asing. Yang pertama tentu kami adopsi metode pembelajaran yang ada di Gontor. Jadi mereka mengajarkan kami juga pada pagi hari sesudah anak-anak santri kita melakukan solat subuh berjamaah. Kemudian mereka mengaji. Sesudah mengaji sekitar 15 menit atau 20 menit, mereka masuk ke kelas masing-masing untuk memberikan dua buah vocab, dua buah mufradat atau kosakata, baik Arab kalau minggu Arab dan Inggris kalau minggu Inggris. Jadi dua kosakata kemudian diletakkan dalam kalimat. Dalam kalimat. Misalnya kata-kata sayyaratun. Ini sayyaratun ini diletakkan dalam kalimat sehingga digilir kepada anak-anak yang lain sehingga mereka mampu menghafal dua kata ini setiap harinya. Seperti itu. Itu pertama. Yang kedua, metode kedua adalah setiap hari Selasa pagi hari sesudah solat subuh, mereka mengadakan muhadasah atau conversation. Jadi mereka berhadap-hadapan berdiri, mereka mengutarakan bahasa-bahasa yang sudah mereka dapat baik di dalam kelas maupun tadi waktu acara pemberian mufradat di pagi hari. Jadi mereka langsung mempraktekkan sehingga
mereka itu sedikit demi sedikit untuk bahasa seharian itu bisa mereka laksanakan dengan baik dan benar. Mungkin dari pesantren sendiri ini seperti apa solusinya? Di samping banyaknya kegiatan ekstrakurikuler juga, tapi agar ilmu agama mereka tetap terjaga ini Ustadz. Kita tentunya mempunyai kiat-kiat. Nah, tentu dalam kurikulum itu yang bisa kita lakukan di luar jam pelajaran itu berarti kita pindahkan ke sore hari. Ya, sedangkan yang dominan, yang sangat urgent untuk kita pelajari itu kita pindahkan, kita masukkan di pagi hari. Begitu juga dengan pelajaran-pelajaran yang kita adopsi dari Gontor itu sendiri, itu kita adopsi pelajaran-pelajaran yang dominan, yang urgent untuk kita masukkan ke dalam pelajaran di pagi hari. Sehingga tentunya keberhasilan yang akan dicapai oleh anak-anak itu mungkin akan lebih baik dibandingkan kita mengambil semua kurikulum, sehingga mereka lebih pusing, lebih payah dalam mencerna pelajaran itu sendiri. Kadang-kadang melihat pelajaran saja mereka sudah pusing, apalagi mereka akan mempelajarinya seperti itu. Oke, artinya tapi santri di sini juga pastinya terus semangat ya, Ustadz ya? Insya Allah. Oke, baik, makasih Ustadz. Sama-sama. Masih sudah bincang-bincang, meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Faiz, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, lagi ngapa nih Faiz? Lagi cari buku untuk referensi tugas sejarah. Oke. Nah, pemirsa Jejak Islam, saat ini saya sedang bersama Faiz, salah satu santri berprestasi yang ada di Pesantren Modern Tengku Umardian. Nah, ini kita akan bincang-bincang seputar aktivitas Faiz nih selama di pesantren ini seperti apa. Nah, ini biasanya dari pagi hingga malam ini seperti apa aktivitas Faiz di sini? Kalau dari pagi kan, pertama dari mulai bangun tidur, kemudian juga habis bangun tidur siap-siap ke masjid, salat subuh. Habis salat subuh kami ada namanya pembagian mufradat. Di situ dibagikan mufradat berbahasa Arab maupun berbahasa Inggris untuk meningkatkan skill berbahasa bagi murid pesantren Mardian. Kemudian setelah itu sekitar setengah 7 kami bersiap-siap untuk mulai dari mandi, makan, piket kamar untuk bersiap-siap masuk kelas. Kemudian pada setengah 8 kami masuk kelas sampai jam 10:10. Kemudian setelah 10:10 kami istirahat. Kemudian masuk kembali pada jam 10:40 masuk kembali sampai jam 1. Kemudian sholat zuhur, setelah sholat zuhur makan sama persiapan untuk masuk kelas jam 3. Kemudian jam 3 masuk kelas, setelah masuk kelas ada waktu sholat asar. Setelah sholat asar dilanjut dengan waktu sore di mana waktu tersebut kosong, tapi diisi dengan ekstrakurikuler yang ada di Mardian. Berarti memang full ya seharian kegiatannya? Memang full kegiatannya, memang penuh untuk dibiasakan dari sekarang. Oke, kalau malam biasa apa nih kegiatan Faiz sendiri? Kalau malam di sini biasa kegiatannya belajar mandiri untuk mungkin mengulang pelajaran tadi pagi, mungkin bersiapkan untuk pelajaran besok. Kalau saya pribadi lebih sering menggunakannya untuk belajar tentang pelajaran hari ini, kemudian juga belajar untuk persiapan ke depan, untuk belajar beberapa soal-soal gitu. Ini Faiz berarti 6 tahun ya di sini dari Sanawiyah 6 tahun. Dan juga Alihadah ini selama 6 tahun ini. Mungkin apa manfaat yang paling dirasakan selama berada di pesantren ini? Yang pertama yang saya rasakan dari pola perilaku saya pribadi. Nah, misalnya daripada ketertiban itu sendiri, jadi saya sudah lebih bisa memanage waktu dengan adanya kedisiplinan yang begitu ketat di pesantren ini. Juga kemudian mungkin terasa melelahkan, tapi semua itu ada manfaat-manfaatnya. Misalnya seperti kami dibiasakan untuk mufradat setelah sholat subuh. Dari situlah kita mencoba untuk produktif dari pagi hari. Jadi tidak ada istilah tidur setelah subuh. Begitu, seperti apa kata-kata miliarder yang mengatakan paginya seseorang itu harinya seorang itu tergantung pada pagi harinya. Jadi ya dari situ pertama kami mulai belajar bagaimana cara memanage waktu. Juga kemudian jarak tempatnya yang jauh-jauh kan, kalau dilihat
ini asrama sama dapurnya jauh, sama sekolahnya jauh. Nah ini juga memberikan, mungkin terasa lelah, tapi ternyata memberikan manfaat bagi kesehatan kita pribadi. Dengan berjalan kaki, jadi tubuh para santri pun bisa jadi lebih sehat. Jadi padatnya aktivitas ini tidak mengganggu sama sekali, ini Tidak. malah membangun perilaku disiplin ya dari perilaku setiap disiplin. santri yang ada di sini. Oke, makasih Faiz, silakan lanjut kegiatannya. Terima kasih Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di sini dididik menjadi kader yang bertanggung jawab terhadap pembangunan masyarakat, agama, bangsa, dan negara, serta menjadi santri yang memiliki kecerdasan dan keterampilan, menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia dengan baik dan benar secara aktif, baik lisan maupun tulisan. Ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. First, let us praise to the presence of God, the merciful God. Pengetahuan di berbagai bidang yang terus maju membuat dunia pesantren harus memiliki strategi adaptif yang dipersiapkan agar para santri tidak tertinggal. Salah satunya dengan meningkatkan kemampuan berbahasa agar mudah dalam menggali ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Sallallahu alaihi wasallam. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Agama Islam juga menganjurkan kita akan pentingnya mendalami ilmu bahasa. Perkembangan Islam pada zaman dulu juga tak luput dari mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan lewat tradisi penerjemahan yang membutuhkan penguasaan bahasa. وهذه الآية الكريمة ظهر وضوحا بأن الله تعالى Mampu berbahasa asing menjadi salah satu program utama yang diterapkan di pesantren Tengku Syekh Umardian. قال ابن مسعود Para santri di sini dibina agar bisa mengasah kemampuan mereka dalam berbahasa Arab dan Inggris. Setiap hari mereka menghafal sejumlah kosakata yang kemudian diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. فقد رقب خليفة سليمان بن عبد الملك ابنيه على بغاله. Di samping itu, para santri di sini juga dibimbing untuk mengasah minat bakat mereka melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini sebagai wahana dalam mengembangkan karakter santri. Mereka akan belajar bagaimana cara bersosialisasi, bermasyarakat, bersikap, hingga meraih prestasi di bidang tertentu. Kegiatan ekstrakurikuler ini dapat berbentuk seni, olahraga, maupun kegiatan positif lainnya. Pramuka menjadi salah satu kegiatan unggul di pesantren ini. Kegiatan ini dapat mengembangkan semangat kepemimpinan, sikap disiplin, kebersamaan, dan keterampilan, serta bermanfaat dalam meningkatkan rasa tanggung jawab para santri. Mereka juga diajarkan bela diri pencaksilat. Aktivitas bela diri ini mengajarkan santri akan nilai-nilai karakter, sehingga dapat membentuk lingkungan santri yang disiplin, aman, dan tentram. Tak hanya itu, mereka juga mengikuti olahraga panahan sebagai salah satu olahraga yang digemari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Olahraga panahan dapat melatih para santri dalam meningkatkan fokus dan konsentrasi serta melatih keseimbangan. Selain olahraga,
Kesenian juga menjadi salah satu jenis ekstrakurikuler yang diikuti para santri. Di antaranya seperti tarian Ranu Pelampuan dan Terapa Igeleng. Dengan adanya ekstrakurikuler di bidang seni ini, para santri juga ikut ambil bagian dalam melestarikan dan mengangkat adat budaya Aceh. Memperdalam ilmu agama merupakan suatu hal yang penting. Ilmu agama memiliki unsur-unsur positif bagi kehidupan. Menjalani kehidupan tanpa memahami agama, bagaikan menjalani kehidupan tanpa arah dan tujuan. Di Pondok Pesantren Tengku Syekh Umardian, para murid di sini di tengah kesibukan yang mereka jalani, mereka terus disiplin dalam memperdalam ilmu agama. Dan diharapkan ini nantinya dapat membentuk insan yang berakhlakul karimah dan juga generasi penerus bangsa yang paham akan ilmu agama. Dan pemirsa, sampai jumpa di Jejak Islam selanjutnya. Saya Cud Hardianti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.